Kita lanjutkan kembali tutorial penggunaan Bookben. Saya asumsikan Anda semua telah membuat entitas-entitas yang ada ke dalam diagram ERD disertai relasinya. Untuk memudahkan melihat satu entitas merupakan pusat dari entitas lainnya, Anda silahkan bisa mengklik range dan center diagram content, sehingga secara otomatis entitas Anda akan tersusun seperti ini. Kalau Anda perhatikan, video merupakan satu entitas yang menjadi pusat beberapa entitas, ya, atau di entitas ini berelasi pada banyak entitas lainnya. Begitu juga Anda lihat entitas kantor cabang, dia menjadi pusat dari beberapa entitas. Ini membantu kita untuk menganalisa dalam perancangan fisik nantinya bahwa entitas mana yang sebenarnya banyak digunakan dalam suatu transaksi, sehingga pada bagian ini kita perlu nanti menyusun indeksnya. Tapi dalam hal ini kita tahu bahwa katalog sudah kita indeks, branch number sudah kita indeks, mungkin nanti city perlu kita beri indeks. Artinya tabel atau entitas yang akan banyak dipakai dalam transaksi adalah entitas video atau tabel video dan entitas branch, karena dia menjadi pusat dari beberapa entitas. Pada tutorial kali ini akan saya jelaskan bagaimana mentransfer rancangan diagram ERD ke dalam tabel-tabel yang terdapat dalam DBMS MySQL. Nanti juga akan kita lihat bagaimana menganalisa bagian-bagian mana yang mungkin perlu kita koreksi apabila dalam proses transfer diagram ERD menjadi tabel-tabel terdapat kesalahan. Baik, yang pertama silahkan Anda mengaktifkan server MySQL. Dalam hal ini saya menggunakan XAMPP. Saya aktifkan server MySQL. Baik, ini sudah aktif. Kemudian Anda masuk ke MySQL model, ya. Anda perhatikan dari MySQL scheme ini, Anda perlu mengedit, ya. Awalnya di sini adalah MyDB. Anda perlu mengubahnya menjadi misalkan menjadi stay home. Untuk melakukan ini Anda bisa melakukan seperti ini, dokumen property, ya. Anda bisa maaf, bukan ini. Anda double klik saja. Nah, di sini Anda ubah dari MyDB menjadi stay home. Servernya kita buat default saja, Anda tidak perlu mengubahnya. Ya, kemudian jangan lupa save. Nah, setelah itu pastikan bahwa di dalam database Anda itu tidak ada, dalam database MySQL Anda tidak ada database stay home. Jadi untuk sebagai latihan silahkan membuat misalkan nama database sesuai dengan nama Anda, sehingga dimungkinkan dalam database nantinya muncul database sesuai dengan nama Anda. Baik. Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke diagram ERD, ya, yang akan kita transfer. Kemudian kita klik database forward engineer, jadi kita akan transfer. Sebelum itu kita bisa melakukan setting koneksi, ya, manage connection. Saya misalkan membuat yang baru, new misalkan. Saya ganti misalkan lokal 2, kemudian isikan passwordnya jika ada, dan seterusnya. Anda close. Kemudian forward engineer, ya. Ini Anda perlu aktifkan untuk melihat di mana terjadi kesalahan seandainya dalam transfer nanti terjadi kesalahan. Kemudian next. Yang akan kita ekspor adalah hanya tabel-tabel MySQL-nya saja. Next. Kemudian next. Kita pilih koneksinya. Misalkan tadi saya membuat lokal 2, Anda pilih.
execute, nanti akan terlihat errornya. Wah, ini tidak terjadi error sama sekali. Ya, close. Nah, Anda bisa lihat nanti di dalam database Anda buka Navigate. Ya, kita masuk ke koneksi lokal. Kalau Anda belum memahami bagaimana menggunakan Navigate, baiklah akan saya terangkan sedikit terlebih dahulu. Saya close dulu koneksinya. Yang pertama, silahkan Anda membuat koneksi. Anda berikan nama, misalkan saya tulis ini lokal 2, isikan parameternya, saya isikan passwordnya, ya. Kemudian Anda pilih advanced, kemudian use advanced connection. Nah, Anda bisa pilih database yang akan Anda koneksikan. Nah, tadi saya sudah membuat database T-Home yang merupakan transfer dari IRD menjadi satu database. Ini akan saya aktifkan. Saya oke. Ya. Kita double klik saja. Nah, ini sudah langsung terlihat. Ini berarti transfer diagram IRD ke dalam database sudah berhasil. Dan tadi reportnya mengatakan tidak ada error. Kita bisa buka, kita saksikan ini sudah terdapat tabel-tabel yang kita inginkan sebagaimana di diagram IRD. Jadi sangat mudah bagaimana menyusun tabel-tabel database dengan menggunakan Workbench. Kita perhatikan, kita lihat di branch misalkan, kita cek dia memiliki beberapa foreign key. Apakah foreign key juga sudah terbangun dengan baik? Kita bisa cek di sini. Ya, ini misalkan ini ada foreign key staff, ya, untuk mengetahui siapa yang menjadi manajer di sebuah cabang. Kita cek lagi misalkan rental, kita lihat sini rental. Oh ya, maaf, untuk kita lihat desainnya, lihat foreign key-nya. Nah, ini ada beberapa, ada 2 buah foreign key. Semua sudah terbentuk dengan baik. Ya. Ini tadi sukses Anda menyusun tabel-tabel database dari diagram IRD. Yang perlu Anda perhatikan, apabila terjadi error, biasanya pada kasus yang seperti ini, Anda double klik rental Anda, tabel rental Anda di diagram IRD, kemudian Anda masuk ke kolom, ya. Sini tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah yang terjadi, Anda harus pastikan parameter yang ada di sini sama dengan parameter yang ada di atribut source-nya. Jadi misalkan value item, tipe datanya adalah integer 6 digit, not null, kemudian dia di sini belum diaktifkan unsigned dan zero fill-nya, tapi pada atribut source-nya, sumbernya, video item itu bentuknya adalah unsigned dan zero fill. Dan mestinya idealnya di sini juga di set sama. Kalau pada saat Anda mentransfer diagram IRD ke dalam tabel terjadi error, maka ini harus Anda aktifkan seperti ini. Tidak perlu auto increment karena ini adalah foreign key. Ya. Karena ini adalah foreign key. Seperti itu. Baik, itu mungkin yang
perlu Anda perhatikan. Nah, pada tutorial yang keempat, penggunaan workbench, nanti akan saya kemukakan bagaimana kita menyusun konseptual database di mana kita sama sekali belum memiliki coret-coretan tentang diagram yang akan kita bangun. Jadi lembar kerja kita akan langsung berada pada workbench. Akan saya sampaikan pada tutorial yang keempat. Baik, terima kasih.